Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Akhirnya tiba putusan, tuntutannya 10 tahun. Bayangkan Boy, Simon, 10 tahun itu aduh emangnya sedikit. Nah aja. Itu untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lu pakai otak, otak lu pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kita tahu bahwa kasus Rismon Sianipar ini semakin hari semakin dekat ya dengan pentersangkaan, dan kelihatannya Rismon Sianipar sangat ketakutan sahabat. Apalagi dia mendapat tohokan dari Egy Sujana, sampai-sampai Egy Sujana mengatakan bahwa gunakan otakmu. Ini terkait soal kasus yang lagi mereka hadapi hari ini, karena ada pengalaman Egy Sujana dulu, bagaimana dia begitu kuat berjuang dan pada akhirnya juga klaimnya di penjara. Nah, seperti apa videonya? Ini coba kita simak dulu secara bersama-sama. Karena itu terakhir kepada Pak Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Akhirnya tiba putusan, tuntutannya 10 tahun. Bayangkan Boy, Simon, 10 tahun itu aduh emangnya sedikit. Nah aja. Akhirnya kita gugat terus dalam arti membela yang maksimal, tapi tetap dihukum 6 tahun. 6 tahun. Ini kekeliruan besar. Saya banding. Waktu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, ongkos lagi, apalagi 3 bulan itu kurang lebih, ya toh? Putusannya diturunkin jadi 4 tahun. Oke. Menang dong, Iya. menang dong dari segi jumlah. Saya lihat diktum-diktumnya itu, kenapa kok dikurangi? Ternyata tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Dikesampingkan, diignore, diabaikan. Itu padahal yang tuduhan utamanya tentang ijazah palsu. Justru nggak ada. Yang ada disebut tentang ujaran kebencian dari Undang-Undang IT. Saya kritik lagi itu Pengadilan Tinggi. Ujaran kebencian itu menurut pasal 56A KUHP itu kan untuk agama, ya toh? Untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lu pakai otak, otak lu pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat. Jadi yang pertama bahwa video ini sepertinya adalah video lawas ya, video lama, tetapi saya kira masih sangat kontekstual dengan situasi yang dihadapi hari ini oleh Rismon Sianipar. Sebab kita tahu bahwa manuver Rismon Sianipar terkait dengan kasus ijazah palsu ini sudah sangat jauh sekali sahabat ya. Pertama bahwa disinyalir dia menggunakan ijazah palsu Yamaguchi. Yang kedua, Rismon akhir-akhir ini banyak memblow up kasus-kasus yang sudah selesai, dan itu dijadikan sebagai alat atau senjata untuk menekan Polda Metro Jaya. Sebab itu saya kira Egy Sujana mengingatkan Rismon Sianipar bersama dengan Roy Suryo itu agar mereka berhati-hati di dalam membangun narasi yang sampai kena pasal berlapis, karena kita tahu dulu ya bahwa ketika Bang Bantri menggugat ijazah Pak Jokowi, justru kemudian dia yang ditersangkakan dengan kasus ujaran kebencian. Jadi apa yang disampaikan Egy Sujana itu saya kira penting saya luruskan bahwa kala itu memang
para kucuk pemburu ijazah ini itu melakukan sumpah mubahalah. Jadi makanya pasal yang digunakan itu terkait dengan ujaran kebencian di media sosial terkait dengan isu penodaan agama, sahabat. Oleh karena itu, kalau misalnya Egy Sujana memberikan wejangan sampai mungkin saking muaknya Egy Sujana terhadap Rismon Sianipar dengan Roy Suryo ini, dia mengatakan pakai otakmu, dan itu berkali-kali dia sampaikan demikian. Sebab apa? Manuver mereka ini memang sudah sangat terlalu jauh, dan Egy Sujana sebagai orang yang paham hukum itu sepertinya sudah tahu bahwa arahnya ini akan kemana. Apalagi semua hal yang disampaikan oleh Rismon Sianipar ataupun Roy Panci itu hanya berdasarkan data-data yang diambil di pinggir jalan. Artinya bukan data asli yang diteliti. Itu kan kalau di ruang yang paling besar yang dilakukan oleh para kucuk pemburu ijazah ini. Oleh sebab itu, kalau misalnya hari ini benar di Polda Metro Jaya dilakukan gelar perkara, maka boleh jadi memang mereka ini nanti akan dirilis sebagai tersangka, dan itu ancaman hukumannya saya yakin di atas 10 tahun. Kenapa? Karena semakin banyak dia melakukan offside, dan itulah yang ditakutkan oleh Egy Sujana, sahabat. Oleh sebab itu saya kira memang dalam situasi seperti ini hal yang harus dikedepankan adalah bagaimana menolak setiap informasi-informasi yang keluar dari congor mereka ini. Karena boleh jadi apa yang disampaikan itu dominan adalah kebohongan, sebuah tuduhan belaka yang tidak berdasar pada data dan fakta, sehingga itu akan menyesatkan. Saya kira demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.